Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk menuju Allah, dalam perjalanan menuju Allah ini sebenarnya sangat berat, kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hijab-hijab yang siap menghadang kita menuju Allah. Yang paling umum adalah hijab dunia. Ya, di dalam dunia itu banyak sekali isinya, bisa harta, tahta, dan lain sebagainya. Ini adalah hijab-hijab yang akan membentengi kita dari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika perjalanan menuju kepada Allah adalah perjalanan yang suci, maka harus hati yang bagaimana kita bawa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, khususipun dumateng beliau Rama Kyai Budairi ingkang kawula hormati lan kawula taati, dumateng para asatidz wal asatidah ingkang kawula hormati, serta hadirin hadirat yang saya hormati dan anak-anakku yang kami sayangi, tak lupa pula kepada sahibul hajjah yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu yang ada mengenai uraian tasyakur, tahmid, sholawat serta salam, kami makmum kepada beliau Ustadz penata acara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami mengingat tentang firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hei wong kang padha iman kabeh, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum yang terlebih dahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Itu tadi adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana kita ketahui, semalam kita mengingat, kita mengaji Yasin bersama sebanyak 3 kali. Karena apa? Semalam kita memasuki bulan Sya'ban yang dinamakan dengan nisfu Sya'ban. Berarti kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ketika waktu semakin berjalan tak terasa, 2 minggu lagi sekitar itu kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Biasanya kita sering melihat slogan-slogan bahwa dinamakan dengan bulan suci Ramadan,
bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan. Jika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, namanya saja bulan suci, berarti di dalamnya saya yakin jenengan pun kata sing semerap, karena ini sering dibahas di banyak pengajian mengenai keistimewaannya bulan Ramadan, yang mana salah satunya ada sholat tarawih di dalam bulan Ramadan, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, dan masih banyak yang lainnya. Disitulah di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad dengan seluas-luasnya. Allah membuka pintu ampunan untuk kita semua. Maka yang dipersiapkan sebelum benar-benar kita bertemu Ramadan ini apa, hadirin wal hadirat? Apa cukup hanya seperti biasanya kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, itu sudah bagus. Tapi yang paling utama ini bagaimana kita memasuki bulan suci Ramadan dengan keadaan hati yang ikut suci. Bagaimana kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Ini yang sering kita lupakan. Rame-rame umat manusia menyiapkan vitamin, suplemen agar apa kuat puasanya 30 hari. Kita menulis jadwal apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kita lupa ada satu hal yang penting yang harus kita dandani selama 30 hari ini. Apa itu? Qalbun, hati. Karena apa? Hati inilah yang kita bawa nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk menuju Allah, dalam perjalanan menuju Allah ini sebenarnya sangat berat, kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hijab-hijab yang siap menghadap kita menuju Allah. Yang paling umum adalah hijab dunia. Ya, di dalam dunia itu banyak sekali isinya, bisa harta, tahta, dan lain sebagainya. Ini adalah hijab-hijab yang akan membentengi kita dari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika perjalanan menuju kepada Allah adalah perjalanan yang suci, maka harus hati yang bagaimana kita bawa nanti. Allah adalah zat yang suci, zat yang maha baik. Ilmunya Allah, peparing Gusti Allah niku saged mlebet temanah kula panjenengan sing resik. Ilmunya Allah, pemberiannya Allah itu hanya bisa ditampung oleh hati yang bersih, hati yang suci. Pripun maksudnya? Hati yang bersih itu adalah berarti hati yang senantiasa menangisi dosa-dosanya. Hati yang senantiasa ingat ketika non sewu mantul ngrasani, mantul hibah, langsung istighfar, langsung ditopati kepada Gusti Allah. Hati yang suci bagaimana? Hati yang terlepas dari berhala-berhala anania. Stop njagakno aman, prai rumangsa luwih apik saking liyane. Libur, stop merendahkan yang lainnya. Karena apa? Ketika jenengan sudah berjalan jauh menuju Allah dengan membawa amalan-amalan, ketika menoleh ke sebelah, ternyata amalan saya lebih banyak daripada si fulan. Ternyata mujadaku luwih akeh teko si fulan. Tibakno aku luwih apik teko si fulan. Sadar boten sadar, ketika kita merendahkan orang lain,
maka saat itu juga kita jatuh sejatuh-jatuhnya dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memandang rendah, maka sebenarnya di hadapan Allah kita lah yang paling rendah. Maka Bapak Ibu semua, marilah dalam perjalanan ini, seperti yang diajarkan oleh guru kita, beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah, mari jangan kita lupakan niat yang paling utama adalah lillah. Karena apapun itu, innamal a'malu binniyah. Kalau niatnya lillah, insya Allah pasti akan terarah. Dan kita senantiasa sadar bahwa kita tak mampu apapun, tak mempunyai apapun. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kecuali karena pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah adanya bulan puasa ini di antara lain adalah untuk persiapan kita menuju Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah membuka pintu rahmatnya, jika Allah membuka pintu taufiknya, pintu ampunan selebar-lebarnya, maka kita harus siap juga bersimpuh di hadapan Allah, merendah dengan serendah-rendahnya. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mulia sekali. Maafkanlah kami yang selalu menghadap Engkau dengan pakaian yang compang-camping dan berbau busuk. Kalau kita sholat, suci bajunya, mukenanya, kopiahnya, tapi pakaian apa ini? Pakaian ruhani. Sudah berapa puluh tahun usia kita habiskan di dunia ini? Selama itukah kita menghadap Allah dengan baju yang compang-camping? Padahal yang kita hadapi adalah Tuhan semesta alam. Mari Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan ridhonya Allah, kita mengharapkan ampunan Allah dan rahmatnya Allah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dahulu di sudut kota Madinah hiduplah seorang pengemis buta. Pengemis ini mempunyai suatu kegemaran. Apa? Pengemis ini mempunyai sebuah kebencian yang teramat sangat kepada satu manusia. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita lihat, biasanya orang yang buta atau tunanetra itu diberi kepekaan di indera yang lain oleh Allah, biasanya dengan indera pendengaran yang lebih tajam. Begitupun dengan sang pengemis buta ini, Bapak Ibu. Setiap hari ketika dia mendengar seseorang yang lewat di dekatnya, dia selalu mengumpat satu nama, yaitu Muhammad. Dia selalu mengucapkan kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Muhammad itu begini dan selalu setiap hari, tak pernah bosan. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Apa itu? Setiap hari, di sela-sela waktunya mencaci Nabi Muhammad, ada seseorang yang memberikannya makan.
setiap hari seperti itu. Dan dia selalu senang jika didatangi oleh orang yang memberi makan tadi. Hingga suatu hari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, hatinya gundah gulana hadirin hadirat. Hatinya mendadak sedih dan merasa kehilangan. Sang pengemis buta yang selalu mencaci Nabi sering terdiam menanti kehadiran seseorang yang biasanya menyuapkan nasi kepadanya. Hingga suatu hari di sudut Madinah itu datanglah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendekati sang pengemis buta. Pengemis itu pun langsung merasakan kehadiran seseorang dan tersenyum dan langsung bertanya, "Tuan, apakah itu engkau, Tuan?" Seperti itu. Hingga sang sahabat Nabi itu terdiam sejenak dan menjawab, "Iya, ini aku. Aku datang untuk memberikanmu makan. Tuhan, selama ini aku sudah menunggumu, Tuhan. Selama ini hanya engkau orang yang mau menemaniku dan membagikan aku makanan. Kemana engkau selama ini, Tuhan?" tanya sang pengemis buta. Namun Sayyidina Abu Bakar terdiam. Lalu beliau hanya memberikan makanan itu, "Ini, makanlah." Maka sang pengemis buta terhenyak hadirin. Dia kaget dan bertanya, "Bohong, engkau bohong. Engkau bukanlah lelaki yang biasanya mendatangi aku. Siapa engkau? Di mana lelaki itu yang biasanya selalu berbaik hati memberikan aku makan? Di mana dia?" Maka tak terasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata dan menjawablah beliau, "Tahukah engkau, lelaki yang biasanya memberiku makan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selama ini tak datang karena sudah wafat." Maka menangislah sang pengemis tadi hadirin. Hatinya begitu terpukul, merasakan kehilangan yang teramat sangat. "Tuhan, tahukah engkau?" sang pengemis pun menangis. "Berarti selama ini yang selalu kuhina berada di depan mataku. Tahukah engkau, Tuhan, ketika dia menyuapiku makan, tangan dan mulutku tak pernah bekerja. Makanan yang disuapkannya kepadaku selalu halus. Dia selalu menyuapinya dengan tangannya. Ternyata saat aku menghinanya, dia tak pernah membalas cacianku. Dia tak pernah membalas hinaanku. Betapa aku kehilangannya, Tuhan. Bagaimana aku bisa menemuinya lagi?" Bapak Ibu, ini adalah salah satu akhlak beliau Rasulullah SAW. Sehingga dengan ketulusannya, beliau secara tidak langsung dirindukan oleh orang yang selama ini membencinya. Hingga apa yang terjadi pada akhirnya, sang pengemis buta tadi pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika saja kita yang disuapi oleh beliau Rasulullah, pengemis itu masih beruntung karena pada akhirnya beliau mendapat hidayah. Beliau sempat disuapi makan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Tapi jangan berkecil hati.
Saya yakin panjenengan ini adalah orang yang di dalam hatinya ada kerinduan kepada Nabi. Saya yakin. Karena apa, jenengan insya Allah setiap hari ini membaca sholawat, disadari maupun tidak, insya Allah di dalam hati masing-masing ada kerinduan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita bawa hati kita dalam menghadap Allah dan Rasulullah, kita perbaiki hingga nanti ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan kita siap, bahkan lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya untuk menghadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aswahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Hadirin, mari kita sama-sama mengaku di hadapan Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hati kita, nggih. Jika perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang suci, harus membawa hati yang suci dan bersih. Mari kita sama-sama bersihkan hati kita, karena air mata adalah salah satu pencuci dosa. Mari kita sama-sama matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasul, lihatlah kami. Jika pengemis buta itu saja Engkau pandang dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, maka pandanglah hati kami yang buta ini ya Rasul. Pandanglah diri kami yang mempunyai kaki tapi begitu berat menuju Engkau. Lihatlah kami ya Rasul. Tidak hanya mata hati kami yang buta, tapi telinga kami tuli tak mau menerima kebenaran. Kaki kami malas melangkah menuju Engkau dan Allah. Bapak Ibu, bukankah kondisi kita lebih memprihatinkan? Kita yang selalu yakin dengan ibadah kita, beranikah kita menghadap Allah dan Rasulullah dengan keyakinan itu? Sesungguhnya itu saya yang buta, saya yang tuli dan tak bisa berjalan menuju Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjenengan yang baik, kula makmum di belakang panjenengan semua, semoga dengan hati yang bersih itu Rasulullah melihat kita, melihat jamaah ini yang setiap hari membaca sholawat, yang penuh dengan kerinduan, namun kami tak pantas ya Rasul. Engkau begitu bersih, Engkau begitu mulia, hamba begitu kotor, kami tak pantas. Bapak Ibu, jika Rasulullah adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah
sudah pasti beliau adalah manusia yang bersih. Pantaskah kita mengaku rindu? Kalau saya tidak pantas. Rindu itu terlalu mulia. Tapi kita jangan berputus asa. Jangan berputus asa, la tai'asu min rawahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mari sama-sama kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, masyarakat semuanya, serta saudara kita di Palestina dan yang lain. Kita mohonkan ampunan Allah, kekuatan dari Allah, hidayah Allah. Kita mohonkan syafaat umat beliau Rasulullah SAW. Mari, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kita rendahkan hati kita, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkanlah kami yang buruk membawa rindu untuk Engkau ya Rasul. Maafkanlah kami yang begitu berbau anyir tapi membawa rindu untukmu ya Rasul. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binatruh musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah wanzur ilayya sayyidi binatruh musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, sebelum kami akhiri, sedikit harapan dari kami. Mari kita bawa kerendahan ini sampai menghadap Allah nanti, hingga kita di ambang kematian pun kita bawa kerendahan kita. Karena bagaimanapun hamba tidak bisa menjadi Tuhan. Hamba tidak bisa merendahkan yang sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau ingin menjadi hambanya Allah, maka mari kita posisikan diri kita, hati kita sebagaimana mestinya. Segala salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghazi hadaz zaman an-nadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.